sederhana tapi nilainya besar. Ada juga ibu penjual nasi yang mengayuh sepeda ontel tuanya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menanak nasi, menyiapkan lauk seadanya. Ia tahu dagangannya mungkin tidak habis, tapi ia tetap berangkat dengan harapan ada rezeki hari ini. Pernah suatu hari, ada orang yang kelaparan datang kepadanya. Ibu itu tidak bertanya panjang, tidak menghitung untung rugi. Ia bungkuskan nasi dan berkata pelan, "Makan dulu, Nak." Padahal bisa jadi, itu jatah makannya sendiri. Inilah bentuk sedekah yang lahir dari empati, bukan dari kelimpahan. Di sudut lain jalan, ada kakek tua penjual es atau jajanan kecil. Langkahnya sudah tidak sekuat dulu. Suaranya pelan memanggil pembeli. Kadang dagangannya tak laku sampai sore. Tapi ketika ada sesama pedagang yang lebih tua darinya lewat, ia menyapa, tersenyum, berbagi cerita, berbagi semangat. Senyum itu sedekah. Sapaan hangat itu sedekah. Karena bagi orang yang sepi dan lelah, diperhatikan saja sudah menjadi penguat hati. Berbagi juga datang dari para pencari nafkah yang hidupnya pas-pasan. Seorang bapak pemikul dagangan memanggul beban berat dari pagi sampai petang. Bahunya pegal, kakinya gemetar. Namun ketika melihat orang lain yang kesusahan di pinggir jalan, ia berhenti sejenak. Ia tidak memberi uang banyak, hanya sekadar membantu mengangkat barang atau menunjukkan arah jalan. Tapi niat baik itu tetap tercatat sebagai kebaikan. Tak jarang pula, sesama pedagang saling bersedekah. Ada abang penjual bakso yang dagangannya ramai, lalu melihat pedagang lain yang sepi pembeli. Ia menghampiri, membeli dagangannya, lalu membaginya ke orang lain. Rezeki tidak ia nikmati sendiri. Ia paham betul rasanya sepi, rasanya menunggu pembeli sambil melamun. Maka ketika ia bisa, ia memilih berbagi. Sedekah juga bukan hanya memberi sesuatu yang terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk kejujuran. Seorang penjual sapu yang menemukan uang lebih dari pembelinya, lalu berusaha mengembalikannya. Ia bisa saja diam karena tak ada yang tahu, tapi ia memilih jujur. Kejujuran itu sedekah. Ia menjaga hak orang lain, meski dirinya sendiri sedang membutuhkan. Ada pula pemuda yang tiba-tiba datang memborong dagangan pedagang kecil. Bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji. Ia hanya tak tega melihat bapak atau ibu itu pulang dengan dagangan masih penuh. Bagi si pemuda, mungkin uang itu biasa saja. Tapi bagi si pedagang, itu adalah harapan, senyum, bahkan bisa jadi air mata haru. Namun jangan salah, yang bersedekah bukan hanya mereka yang punya. Banyak pedagang kecil yang justru rajin menyisihkan sedikit rezekinya. 1.000, 2.000, 5.000. Jumlahnya kecil, tapi rutin dan ikhlas. Mereka percaya rezeki bukan berkurang karena berbagi. Justru hati yang lapang membuat hidup terasa lebih cukup. Berbagi juga bisa berupa waktu dan perhatian. Mendengarkan keluh kesah seorang bapak yang lelah mencari nafkah. Menyapa nenek yang tetap berjualan meski hujan turun. Menghargai dagangan mereka dengan membeli tanpa menawar berlebihan. Hal-hal kecil ini sering kita anggap sepele, padahal dampaknya besar bagi mereka yang sedang berjuang. Di tengah kerasnya hidup, para pedagang dan pencari nafkah ini mengajarkan satu hal penting. Kebaikan tidak menunggu sempurna. Sedekah tidak menunggu kaya. Berbagi tidak menunggu berlebih. Selama ada hati yang peduli, selalu ada cara untuk memberi. Maka ketika kita melihat mereka di jalan, jangan hanya melihat dari apa yang mereka jual. Lihatlah perjuangannya, keikhlasannya, dan kebaikan yang diam-diam mereka tanam setiap hari. Ia tetap berangkat, dengan harapan ada rezeki hari ini. Pernah suatu hari, ada orang yang kelaparan datang kepadanya. Ibu itu tidak bertanya panjang, tidak menghitung untung rugi. Ia bungkuskan nasi dan berkata pelan, "Makan dulu, Nak." Padahal bisa jadi, itu jatah makannya sendiri. Inilah bentuk sedekah yang lahir dari empati, bukan dari kelimpahan. Di sudut lain jalan, ada kakek tua penjual es atau jajanan kecil. Langkahnya sudah tidak sekuat dulu. Suaranya pelan memanggil pembeli. Kadang dagangannya tak laku sampai sore. Tapi ketika ada sesama pedagang yang lebih tua darinya lewat, ia menyapa, tersenyum, berbagi cerita, berbagi semangat. Senyum itu sedekah. Sapaan hangat itu sedekah. Karena bagi orang yang sepi dan lelah, diperhatikan saja sudah menjadi penguat hati. Berbagi juga datang dari para pencari nafkah yang hidupnya pas-pasan. Seorang bapak pemikul dagangan memanggul beban berat dari pagi sampai petang. Bahunya pegal, kakinya gemetar. Namun ketika melihat orang lain yang kesusahan di pinggir jalan, ia berhenti sejenak. Ia tidak memberi uang banyak, hanya sekadar membantu mengangkat barang atau menunjukkan arah jalan. Tapi niat baik itu tetap tercatat sebagai kebaikan. Tak jarang pula, sesama pedagang saling bersedekah. Ada abang penjual bakso yang dagangannya ramai, lalu melihat pedagang lain yang sepi pembeli.
Ia menghampiri membeli dagangannya, lalu membaginya ke orang lain. Rezeki tidak ia nikmati sendiri. Ia paham betul rasanya sepi, rasanya menunggu pembeli sambil melamun. Maka ketika ia bisa, ia memilih berbagi. Sedekah juga bukan hanya memberi sesuatu yang terlihat. Kadang ia hadir dalam bentuk kejujuran. Seorang